Stefan Lichtsteiner, salah satu bek kanan terbaik sepanjang sejarah Juventus. Larinya kencang saat tanpa atau dengan bola di kakinya. Penguasaan bolanya mengagumkan, jarang sekali terlihat kehilangan bola. Umpannya akurat, baik dengan crossing maupun cutback. Keistimewaan lainnya, dia kerap kali muncul dari lini kedua untuk mencetak gol. Dibekali postur badannya yang tegap dan stamina yang sangat baik, sayang sekali jika Juventini dan Juventina muda tidak mengenalnya. Kali ini, dalam kisah legenda kereta cepat dari Swiss, Stefan Lichtsteiner. Negara Swiss biasanya terkenal akan dua hal, yaitu jam tangan dan keamanan banknya yang super aman. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia sepak bola, beberapa kali Swiss menghasilkan beberapa pesepak bola tangguh. Misalnya, di tahun 90-an ada nama Ciriaco Sforza, pesepak bola Swiss yang identik dengan nomor 10 secara ajaib mengantarkan FC Kaiserslautern yang kala itu baru saja promosi ke Bundesliga, menjadi juara di Bundesliga. Nama lainnya Steffen Kapuisat, pria yang memenangkan 2 trofi Bundesliga dan 1 trofi Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Selain 2 nama tadi, ada 1 nama lain yang rasanya pantas menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam pesepak bolaan Swiss. Namanya Stefan Lichtsteiner. Salah satu pilar penting dalam dominasi Juventus di Serie A dalam rentang waktu awal 2010-an hingga mendekati tahun 2020-an. Per noi fondamentale. Lahir di Adligenswil, sebuah distrik di kawasan Canton of Luzern, Swiss Tengah. Lichtsteiner kecil memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi FC Adligenswil selama 5 tahun, dari tahun 1991 sampai dengan 1996. Akademi Luzern menjadi persinggahan pelatihan sepak bolanya hingga tahun 2000. Hingga akhirnya, Lich memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahirannya untuk bergabung dengan Akademi Grasshopper di kota Zurich saat masih remaja. Keberhasilannya menyelesaikan magang perbankan di Credit Suisse pun tidak mengubah pendiriannya untuk memilih karir sebagai pesepak bola sebagai jalan hidupnya. Lich memulai debut profesionalnya di musim 2001-2002. Setelah debutnya itu, tak butuh waktu lama untuk Lich menjadi pemain reguler di tim utama. Waktu demi waktu, dia lalui sebagai pemain andalan di Grasshopper. Puncaknya di akhir musim 2002-2003. Lich merasakan pertama kalinya menjuarai liga bersama Grasshopper. Hanya 2 tahun setelah dia melakukan debutnya.
4 tahun bersama Grasshopper dirasa cukup bagi Lille untuk menempa kemampuannya di liga domestik. Karirnya berlanjut ke Ligue 1 Prancis, tepatnya bersama LOSC Lille. Mahar sebesar 650.000 euro berhasil membuat Lille meninggalkan Grasshopper untuk bergabung dengan LOSC Lille. Selama 3 tahun Lille menghabiskan waktunya di kota Lille. Di tahun pertamanya, dia sudah berhasil mendapatkan 1 tempat utama secara reguler. Lille pun dibawanya ke posisi 3 di akhir musim 2005-2006. Posisi yang membuat Lille mendapatkan 1 tiket di UEFA Champions League. Namun di musim terakhirnya, Lille bersama Lille harus puas hanya berada di posisi 7 klasemen Ligue 1 Prancis. Meski begitu, Lille ternyata masih bisa berkontribusi cukup baik. Dia mencetak 4 gol sepanjang musim. Prestasi yang cukup baik bagi seorang pemain yang berposisi sebagai bek sayap. Penampilan memukaunya di Euro 2008 membuat Lille diincar sejumlah klub ternama. PSG dan Everton disebutkan menjadi klub-klub terdekat sebagai destinasi berikutnya bagi Stefan Lichtsteiner. Namun tak disangka, semua tawaran tadi ditolak oleh Lille. Dia akhirnya memutuskan menerima pinangan dari ibu kota Italia, yaitu pinangan dari SS Lazio. Nilai transfernya pun tergolong cukup ekonomis, hanya sebesar 1,2 juta euro. Di Lazio, dia diproyeksikan untuk menggantikan kompatriotnya Velen Behrami yang hengkang West Ham United. Disinilah karirnya di level atas persepakbolaan Eropa benar-benar diuji. Lichtsteiner mencetak gol pertama bagi tim elang ibu kota saat Derby della Capitale melawan AS Roma. Lille turut serta mencetak gol dalam kemenangan 4-2 melawan tim rival sekota. И вот только сейчас последовала подача и мяч в сетке. Запутал. Duetnya bersama Alexander Kolarov di sisi lainnya membuat Lazio sangat disegani di sisi bek sayap. 2 trofi berhasil dia persembahkan saat membela Lazio. Coppa Italia di musim 2008-2009 dilanjutkan trofi Super Coppa Italia di awal musim 2009-2010. Kepergian Kolarov ke Manchester City membuat Lichtsteiner meragukan masa depannya di Lazio. Di akhir musim 2010-2011, kontraknya yang berakhir di akhir musim 2011-2012, Lille menyatakan tidak akan memperpanjang masa baktinya di Lazio saat kontraknya berakhir. Situasi yang tidak disia-siakan Juventus untuk merekrut Lichtsteiner. Juve sukses memboyong Lille di awal musim 2011-2012 dengan nilai transfer 9,93 juta euro. Juni 2011 menjadi bersejarah bagi Lichtsteiner dan juga Juventus. Di tanggal itulah Lille dikonfirmasi datang ke Turin
tepatnya ke J Medical, untuk melakukan tes medis. Sebelum akhirnya secara resmi menandatangani kontrak bersama Juve pasca selesainya tes medis tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Lee untuk mencetak gol pertamanya di Juventus. Di match pertama melawan Parma, yang juga match resmi pertama di Juventus Stadium, Lee membuka keunggulan Juve saat Juve membungkam Parma 4-1 di akhir peluit panjang. Kombinasi dan keterikatan pengertian dengan Pirlo menjadi salah satu senjata terkuat Juve di musim itu. Kombinasi mereka beberapa kali memecahkan kebuntuan. Juve dibawanya sebagai perengkuh Scudetto di musim pertama Lee di Turin. Kedatangan Quadro Asamoah di musim berikutnya membuat Lee seakan bernostalgia dengan Kolarov. Kedahsyatan Lee dan Asamoah di sisi sayap Juve menjadi ancaman serius bagi tim lawan. Sama halnya dengan kemampuan mereka saat bertahan. Duet yang cukup lama bisa bertahan selama beberapa tahun. 15 gol berhasil ditorehkan Lee saat 7 musim berseragam hitam putih. Molto bene, lo aggancia, poi il tacco, Lichtsteiner! Dia rajin mencetak gol di setiap musimnya. Hanya di musim terakhirlah dia gagal mencetak 1 gol pun. Di musim 2015-2016, golnya ke gawang Borussia Mönchengladbach terpilih sebagai salah satu gol terbaik di UEFA Champions League musim itu. Banyak trofi yang Lee persembahkan bagi Juve. 7 Scudetto beruntun dia berikan dari tahun 2011 hingga 2018. 4 Coppa Italia beruntun juga dia berikan bagi klub dari tahun 2014 hingga 2018. Ditambah 3 trofi Super Coppa Italia di tahun 2012, 2013, dan 2015. Supercoppa Team 2015 La Juventus. Meski belum berhasil menjuarai UEFA Champions League bersama Juve, setidaknya Juve dibawanya 2 kali berlaga di partai puncak. Di musim 2014-2015, saat Juve kalah 1-3 melawan Barcelona dengan trio MSN-nya, dan juga di musim 2016-2017 saat Juve tumbang 1-4 dari Real Madrid, sang raja Eropa. Gaya bermain Lichtsteiner ini sebenarnya sangat sederhana. Namun, dia adalah seorang pemain yang dinamis, kerja keras, konsisten, dan serbaguna. Lee mampu bermain sama baiknya sebagai wingback kanan di formasi 3-5-2 maupun sebagai fullback kanan di formasi 4-back. Terkadang bahkan dia bermain sebagai bek tengah di formasi 3-back. Lee sangat dikenal karena pergerakannya yang sangat energik, baik saat membantu menyerang maupun saat turun ke belakang dalam fase bertahan. Dia juga dikenal sebagai pemain yang cepat, ulet, kuat secara fisik, dan punya kecerdasan taktikal yang luar biasa. Kemampuan yang memungkinkannya mengeksploitasi ruang dan mendapatkan bola-bola panjang.
Tak heran kerjasamanya dengan Andrea Pirlo bisa berjalan dengan sangat baik. Karena stamina, dedikasi, dan kemampuan atletisnya yang sangat baik, Lee mendapatkan julukan Forrest Gump dan The Swiss Express. Meski secara teknis dia sangat simpel, tidak terlalu terampil, namun daya juang dan integritasnya mengagumkan. Tak heran rekan-rekan satu timnya sangat hormat kepadanya. Meski terkadang Listener masih kerap terlihat tidak tenang saat tertekan, hal yang membuatnya jadi terlihat gegabah dan terlalu agresif, dan rentan terhadap pelanggaran defensif yang krusial. Seorang mantan wasit FIFA bernama Jonas Eriksson memberikan pandangannya terhadap Listener. Listener seorang yang pemarah. Saya pernah mencoba menjelaskan sesuatu dengan rendah hati, tetapi Listener sangat sulit menerimanya. Ini benar-benar membuat suasana semakin memburuk di lapangan. Di akhir musim 2017-2018, Stefan Listener akhirnya resmi berpisah dengan Juve. Pada tanggal 5 Juni 2018, Arsenal resmi memboyong Lee ke Emirates Stadium secara gratis. Dia melakukan debutnya bersama The Gunners pada tanggal 12 Agustus 2018. Dia masuk di menit 35 menggantikan Ainsley Maitland-Niles yang cedera. Laga melawan Manchester City yang berakhir 2 gol untuk keunggulan The Citizens. Listener hanya mencetak 1 gol selama berseragam Arsenal, yakni saat Arsenal menang 2-1 melawan Blackpool di ronde keempat EFL Cup. Squindizi. Mr. Curl one in, and Arsenal take the lead. The flag stays down. Di akhir musim, Lee memutuskan untuk meninggalkan Arsenal meski belum 1 tahun bergabung. Tak lama setelah meninggalkan Arsenal, pada tanggal 19 Agustus 2019, FC Augsburg dari Bundesliga mengumumkan bahwa mereka berhasil mengamankan tanda tangan Stefan Lichtsteiner sebagai pemain baru mereka. 5 hari kemudian, Lichtsteiner sudah melakukan debutnya bersama FC Augsburg saat bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin. Hanya selama 1 musim, Lee bermain untuk FC Augsburg sebelum akhirnya dia memutuskan pensiun sebagai pesepak bola di akhir musim di usia 36 tahun. Sepanjang karirnya, Lichtsteiner menorehkan 621 penampilan untuk 6 klub, dan dia berhasil menyarangkan 29 gol sepanjang karirnya di level klub. Saat membela Juventus pada tanggal 23 September 2015 saat melawan Frosinone, Lee ditarik keluar dari lapangan karena mengalami kesulitan bernafas. Kemudian, diambil tindakan lanjutan berupa operasi jantung untuk memperbaiki aritmia jantungnya. Situasi yang membuat dia harus absen selama 1 bulan. Tepat pada tanggal 3 November 2015, dia kembali bermain melawan Borussia Mönchengladbach di UCL. Laga di mana Lee mencetak gol, dan gol tersebut dinobatkan sebagai salah satu gol terbaik UCL di musim itu. Sementara di level internasional, sejak muda Lee sudah bermain bagi negaranya sejak tahun 1999 di level U16. Dia mendapatkan panggilan senior pertamanya di tahun 2005. Namun baru di tanggal 11 November 2006, dia melakukan debutnya bagi Swiss saat Swiss dikalahkan oleh Brazil 1-2 di suatu laga persahabatan.
Di Euro 2008, namanya sudah tercatat sebagai skuad inti, sebagai pilihan utama di posisi bek kanan, menyisihkan Philip Degen. Bahkan Lichtsteiner bermain penuh di semua match yang Swiss mainkan. Penampilan ciamik yang membawanya berlabuh ke SS Lazio pasca Euro 2008 berakhir. Gol internasional pertamanya terjadi saat kualifikasi FIFA World Cup Brazil 2014 di Basel menghadapi Montenegro. Swiss menang 2-0 dan Lich mencetak salah satu golnya. 13 tahun laga internasionalnya menghasilkan 108 penampilan dengan kontribusi 8 gol. Sudah jelas bahwa Lich ini salah satu legenda terbesar pesepak bolaan Swiss. Lichtsteiner beristri seorang ekonom dan juga instruktur kebugaran yang bernama Manuela McWorth. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Julukan Forrest Gump didapatnya saat membela Lazio setelah berlari ke sayap untuk mencetak gol kemenangan dalam pertandingan derby. Sementara performa hebat dan legendarisnya di Juventus membuatnya mendapat julukan The Swiss Express. Pasca pensiun di tahun 2021, Lichtsteiner bergabung dengan Dewan Direksi klub hoki es SC Lugano. Kemudian, di tanggal 1 Februari 2022, Lich ditunjuk sebagai pelatih tim FC Basel U15. Lichtsteiner memang tidak setenar trio BBC, MVP, Kapten Gianluigi Buffon, atau protagonis lainnya. Namun, kehadirannya merupakan salah satu faktor terpenting kokohnya fondasi legendaris Juventus. Sebuah fondasi yang menghasilkan 9 Scudetto secara beruntun. Sebuah prestasi yang akan sangat sulit diulang kembali.